Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita lanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Tadi kita katakan bahwasanya seorang perempuan yang dinikahkan paksa oleh walinya, baik itu walinya bapaknya atau yang selainnya, atau perempuannya itu adalah janda atau perawan, maka ini haram hukumnya. Ini adalah haram hukumnya. Perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menarik untuk kita perhatikan. Di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau berkata, wa amma tazwijuha ma'a karahatiha lin nikah fa hadza mukhalifun lil usuli wal uqul. Adapun menikahkan anak perempuan disertai dengan ketidaksukaan anak perempuan tersebut untuk menikah, maka ini menyelisihi pokok ajaran dan juga akal sehat. Wallahu lam yusawwiq liwaliha an yukrihaha ala bai' au ijaratin illa biizniha. Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan untuk wali perempuan memaksa perempuan tersebut untuk menjual barangnya atau menyewakan barangnya kecuali dengan izinnya. Wala ala ta'amin aw syarabin aw libasin la turiduhu. Begitu juga Allah tidak membolehkan untuk wali perempuan memaksa anak perempuannya makan, minum, berpakaian yang tidak disukai oleh anak perempuannya. Fa kaifa yukrihuha ala mubada'ah wa mu'asyarah man takrahu mubada'atuhu. Maka bagaimana seorang wali memaksa anak perempuannya untuk bergaul, berjima dengan seorang yang dia tidak suka untuk bergaul dengannya dan berjimak dengannya. Wallahu qad ja'ala bainaz zawjaini mawaddatan wa rahmah. Allah telah menjadikan antara dua pasang suami istri rasa cinta dan rasa kasih sayang. Fa idza kana la yahsulu illa ma'a bughdhiha lahu wa nufuriha anhu fa ayyu mawaddatin wa rahmatin fi dzalik. Kalau seandainya pernikahan tersebut tidak mendatangkan rasa cinta dan rasa kasih, maka untuk apa terjadi pernikahan? Maka untuk apa terjadi pernikahan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Kemudian selanjutnya para ikhwah, jika telah terjadi pernikahan walaupun dengan paksaan, maka bagaimana status pernikahan ini? Si orang tua memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya, maka bagaimana status anak perempuan ini atau status pernikahan anak perempuan ini? Maka kalau seandainya sang anak perempuan tersebut membolehkan dan mengizinkan, berarti sah pernikahannya. Tapi kalau seandainya tidak membolehkan, maka rusak pernikahannya. Saya ulangi, kalau seandainya akhirnya sang anak perempuan tersebut membolehkan dan mengizinkan, karena setelah dilihat kok suaminya asik juga, akhirnya tumbuh rasa cinta, akhirnya dia setuju, maka sah pernikahannya.
Tapi kalau seandainya sang anak perempuan tersebut tetap tidak suka, tidak mengizinkan, maka rusak pernikahannya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah apabila rusak pernikahannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ja'at fatatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemudi perempuan datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inna abi zawwajani ibna akhihi liyarfa'a bi khasisatahu faja'ala al-amra ilaiha. Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan keponakannya. Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan keponakan laki-lakinya. Paham ya? Agar apa? Agar hutangnya hilang. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keputusan di tanganmu wahai perempuan. Lalu sang perempuan tersebut mengatakan, qad ajaztu ma sana'a abi. Aku telah membolehkan apa yang dilakukan oleh bapakku. Jadi dia setuju. Walakin aradtu an ta'laman nisa anna laysa ilal aba minal amri syai'. Tetapi aku ingin agar para perempuan mengetahui bahwa tidak boleh anak-anak perempuan dipaksa menikah oleh siapa? Oleh bapaknya. Jadi dia tetap setuju dengan pernikahan yang dipaksakannya tersebut oleh bapaknya, tetapi dia mengadu kepada Rasulullah SAW untuk apa? Agar para perempuan tahu bahwa seorang bapak tidak boleh memaksa anak perempuannya menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Nah, sekarang kalau pernikahannya rusak, apabila pernikahannya rusak, lalu bagaimana? Maka jawabannya, sang suami yang tadi menikah dengan paksaan, ya, maka sang suami tidak berhak memaksa istrinya untuk menggaulinya. Sang istri berhak untuk menolak bergaul dengan suami yang sudah menikahinya atas paksaan bapaknya. Paham ini Bapak Ibu? Sang anak perempuan yang statusnya sudah jadi istri, dia boleh menolak menggauli suami yang merupakan pernikahan atas paksaan bapaknya. Boleh dia menolak, boleh dia tidak mau digauli. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa status pernikahannya? Berarti dipisahkah? Harus ditalakkah? Kalau kita katakan rusak, maka jawabannya adalah tergantung kepada dua hal. Jika pernikahannya rusak tetapi pernikahannya tetap ada, maka antara dua, si suami mentalak istrinya, ya, selesai urusan berarti. Atau kalau suaminya nggak mentalak istrinya, maka sang istri mengangkat permasalahannya ke pengadilan agama, agar nanti pengadilan agama memerintahkan suaminya untuk mentalak istrinya. Bisa dimaklumi ini Pak, beberapa poin yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi kalau seandainya terjadi pernikahan, sang perempuan, anak perempuan dipaksa menikah dengan walinya, maka pernikahannya apa Pak? Rusak. Baik. Kalau seandainya pernikahannya rusak, bolehkah seorang anak perempuan tersebut untuk menolak digauli? Boleh. Bolehkah sang suaminya memaksa untuk menggauli? Tidak boleh. Baik. Lalu bagaimana cara agar terpisah dengan suami ini? Ada dua caranya. Yang pertama, suaminya mentalak, atau yang kedua,
sang istri minta pengadilan agama turun tangan, agar pengadilan agama memerintahkan suaminya untuk mentalak istrinya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu ya. Sekarang permasalahan selanjutnya, bolehkah, ini kebalikannya, sang wali perempuan menahan-nahan anak perempuannya menikah, melarang anak perempuannya menikah, padahal sudah banyak laki-laki yang melamar anak perempuannya? Jawabannya adalah haram. Wali perempuan menahan, melarang anak perempuannya menikah. Jika ditahan juga, maka anak perempuan berhak mengangkat perkaranya ke pengadilan agama, agar pengadilan agama menikahkan anak perempuan tersebut. Dan itu bukan sebuah kedurhakaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 232, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Jika kalian mentalak istri-istri kalian, lalu masa iddahnya selesai, maka tidak diperbolehkan kalian, wahai para wali, orang tua perempuan, untuk menahan-nahan anak perempuan kalian menikah. Tidak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun yang ingin menikahi anak perempuan tersebut mantan suami anak perempuan tersebut. Yang ingin menikahi anak perempuan tersebut mantan suami, rupanya mereka ingin rujuk. Orang tuanya nahan-nahan, jangan, nanti kamu kalau rujuk nanti begini lagi, KDRT lagi rame nih KDRT lagi, jangan. Maka pada saat itu tidak boleh dilarang, ya, tidak boleh dilarang. Jika memang seorang perempuan ingin menikah dan rujuk lagi dengan suaminya, maka wali perempuan tidak boleh melarang, menahan-nahan untuk menikah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahan selanjutnya, hukum seorang bapak menikahkan anak perempuan yang perawan dan masih kecil tanpa izin sang anak perempuan yang perawan dan masih kecil tersebut. Sudah kita bahas tadi. Boleh atau tidak? Boleh. Ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan bahkan ini ijma'. Seorang orang tua boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa izin anak perempuannya yang belum baligh, tanpa izin anak perempuan. Ini ijma', dinukilkan ijma' oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Inkahul aba as-sighara qadiman wa illam yakhtalif ahadun anna dzalika jaizun alaihinna. Bapak menikahkan anak-anak perempuan perawan yang masih kecil diperbolehkan, tidak ada khilaf di antara para ulama atas hal itu. Dalilnya surat At-Talaq ayat 4. Allah berfirman, "Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidn." Dan wanita-wanita yang belum menikah boleh untuk belum haid maksud saya, boleh untuk dinikahkan oleh walinya tanpa izinnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil yang lain juga adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha, dan saat itu berumur 6 tahun
dinikahkan oleh bapaknya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW tanpa izin dari siapa? Dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Taib. Kemudian para ikhwah, bolehkah selain bapak tapi dia wali, selain bapak tapi dia wali, menikahkan anak kecil perempuan yang perawan belum balik, selain bapak tapi dia wali? Kan wali itu banyak, ada bapak, nanti saya akan sebutkan setelah ini, ya. Bolehkah selain bapak menikahkan anak kecil perempuan yang belum balik? Jawabannya adalah boleh. Wali selain bapak menikahkan anak perempuan yang kecil yang belum balik, dan ini mazhab Hanafi dan pendapat yang sahih dari mazhab Hambali, dan ini dikuatkan pendapatnya oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dalilnya surat An-Nisa ayat 3. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahkan apa yang baik bagi kalian dari para perempuan. Nah, ini para ikhwah. Taib. Kemudian selanjutnya, apa hukum menikahkan anak perempuan yang kecil tapi sudah janda tanpa izin janda tersebut? Perempuan masih kecil tapi sudah janda. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa boleh bapak menikahkan anak perempuan yang kecil janda, ya, tanpa izin suaminya, tanpa izin anak perempuannya. Dan ini pendapat jumhur mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Boleh bapak menikahkan anak perempuannya yang belum balik tapi janda. Bisa enggak? Oh, bisa. Sangat bisa sekali. Belum balik tapi sudah janda. Bisa. Dengan berbagai macam kejadian dan seterusnya. Maka ini pendapat jumhur diperbolehkan. Ini pendapat jumhur diperbolehkan. Kenapa? Karena melihat kepada kecilnya. Anak kecil masih boleh dipaksa. Ya, anak kecil masih boleh dipaksa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua enggak boleh. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan salah satu sisi dari pendapat mazhab Hambali. Ya. Jadi terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala dalam hal ini. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini sering terjadi. Jika seorang perempuan dinikahkan oleh wali selain bapaknya dan bapaknya ada, sah tidak pernikahannya? Nanti dulu, ini ada ahli fatwa, tidak langsung Syekhul Islam. Baik. Maka jawabannya tidak sah akad jika seorang wali selain bapaknya atau selain yang lebih utama untuk menikahkan anak perempuan, sedangkan wali yang lebih utama hadir, ada, tidak sah pernikahan. Betul tadi Bapak. Ya. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Utsaimin, dan pendapat dari panitia tetap untuk riset ilmiah dan pembahasan ilmiah Kerajaan Arab Saudi dengan keumuman dalil la nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali, dan wali adalah yang paling dekat baru yang paling jauh. Nah, saya akan sebutkan tertibnya wali, ya. Yang pertama bapak, kemudian saudara laki-laki,
Saudara laki-laki dari siapa? Dari si perempuan. Saudara laki-laki dari si perempuan. Kemudian keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki dari siapa? Dari si perempuan. Ya, kemudian paman. Kemudian anak paman. Anak paman. Kemudian setelah itu ya. Lalu setelah itu laki-laki yang paling dekat dengan perempuan tersebut. Tapi urutannya seperti itu. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwasanya tertib perwalian itu adalah yang paling dekat, kemudian setelahnya. Bapak, habis itu apa tadi? Saudara laki-laki. Habis itu apa tadi? Keponakan laki-laki. Habis itu apa tadi? Paman. Ya, habis itu anak paman. Nah, seperti itu. Baru setelah itu laki-laki yang merupakan asabah, ahli waris dari si perempuan tersebut yang lebih dekat terus ke jauh. Paham ya? Nah, selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan, dianjurkan seorang lelaki menikah dengan perawan. Dan ini mazhab fikih yang 4, Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki. Bahwa dianjurkan lebih afdal untuk menikahi yang perawan kecuali ketika ada alasan syar'i tadi. Nah, sekarang permasalahan, apakah wajib seorang perempuan memberitahukan bahwasanya keperawanannya sudah terobek? Maka jawabannya adalah tidak wajib memberitahukan kepada sang pelamar laki-laki tentang keperawanannya yang sudah terobek. Ya, sebelum digauli, disebabkan karena ada kecelakaan atau yang semisalnya, maka tidak wajib untuk memberitahukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Saya ulangi. Tidak wajib memberitahukan hilangnya keperawanan kepada pelamar laki-laki. Kalau hilangnya keperawanan tersebut karena kecelakaan atau karena paksaan atau karena perkosaan, tidak wajib untuk memberitahukannya. Paham? Taib. Permasalahan selanjutnya, bolehkah memperbaiki keperawanan dengan cara dioperasi atau yang semisalnya, apalagi zaman sekarang lebih canggih? Bolehkah memperbaiki keperawanan disebabkan karena hilangnya keperawanan itu karena kecelakaan, perkosaan atau paksaan? Maka jawabannya boleh memperbaiki keperawanan disebabkan karena kecelakaan, perkosaan atau paksaan, dan tidak diperbolehkan memperbaiki keperawanan karena berzina. Ya, artinya apa? Kalau seandainya perempuan tersebut pernah berzina, maka dia memberitahukan kepada calonnya
tentang keperawanannya yang sudah tidak perawan lagi. Adapun zinanya tidak diberitahukan. Paham maksud saya? Ya, jadi di situ ada perbedaan. Kalau seandainya hilang keperawanannya karena naik sepeda misalkan, kecelakaan misalkan, dia lagi kecil-kecil naik tangga kemudian kepencet misalkan, hilang keperawanannya, robek keperawanannya, maka pada saat itu boleh diberitahukan kepada pelamar laki-laki. Boleh diberitahu. Ya. Tidak wajib diberitahukan maksud saya. Tidak wajib diberitahukan. Paham ya? Tidak wajib diberitahukan. Tetapi kalau karena perzinahan, maka jika sang laki-laki bertanya, wajib diberitahu. Wajib diberitahukan. Ya, ini para ikhwah. Kemudian tadi boleh memperbaiki keperawanan sebelum menikah, disebabkan karena hilangnya keperawanan, sebabnya karena kecelakaan, perkosaan, paksaan atau yang semisalnya. Dan tidak boleh secara syariat untuk memperbaiki keperawanan kalau sebabnya adalah perzinahan. Nah, selesai sudah. Cukup, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, perlukah kita menanyakan perawan atau tidak kepada wanita yang akan kita nikahi? Sudah dibahas belum? Sudah. Apa? Boleh nggak kita tanya? Boleh. Ya, wallahu a'lam. Saya perempuan berusia 35 tahun. Ini jangan kemarin nomor telepon lagi ya. Saya perempuan berusia 35 tahun, mempunyai anak 4. Anak pertama saya hasil dari luar pernikahan. Kesalahan di masa lalu saya. Semoga Allah mengampuni saya dan suami. Bapak biologis yang menikahi saya ketika kandungan berumur 2 bulan. Saya tahu anak pertama saya tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, walaupun dia bapak biologisnya. Sekarang anak saya sudah balik usia 13 tahun. Yang saya mau tanyakan, apakah anak saya bermahram dengan bapaknya? Apakah harus menutup aurat kalau ketemu? Terus anak saya jawab dulu yang ini. Begini, asal hukumnya anak yang lahir karena perzinahan tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menzinahi, karena dia bukan bapaknya secara syar'i. Tetapi perhatikan baik-baik, jika si perempuan ini, si ibu ini yang bertanya, tidak pernah berzina kecuali dengan laki-laki ini, tidak pernah berzina sama sekali kecuali dengan laki-laki ini, maka sebagian ulama masih mengatakan pernikahan yang terjadi seperti dinyatakan ini adalah pernikahan syubhat, samar-samar. Dan pernikahan syubhat boleh dinasabkan kepada siapa? Bapaknya. Paham ini para ikhwah? Ya. Asal hukumnya tidak bisa dinasabkan. Dan ini untuk menutup benar-benar kesucian, karena kalau seandainya bermudah-mudah nanti bisa dinasabkan, bermudah-mudah berzina. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Bahkan kadang-kadang hilang virginitas dari seorang perempuan dianggap biasa, bahkan bangga, bahkan cerita di media sosial, mau diwawancarai, oh saya hilang pas SMP, biasa aja. Padahal saya sering mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya dibandingkan kesuciannya. Kesucian sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya. Maka saya nasihatkan, ini adalah tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya asal hukumnya.
Tetapi kalau seandainya ingin mengambil pendapat yang tadi, perempuan ini tidak pernah berzina kecuali dengan laki-laki ini, dan dinikahi oleh si laki-laki ini ketika berumur kehamilannya 2 tahun, 2 bulan, maka pada saat itu nikahnya nikah apa? Syubhat. Dan nikah syubhat masih bisa dinasabkan kepada siapa? Kepada bapaknya yang menzinahi. Sehingga selesailah urusan perwalian nantinya, urusan kemahraman nantinya, dan seterusnya. Kenapa? Kenapa sih tidak boleh dinikahi wanita hamil? Kan permasalahannya ini menikahi saat hamil. Rasulullah SAW bersabda, la tuta' hamil, tidak boleh dinikahi wanita sedang hamil, karena agar tidak tercampur air mani yang suci dengan air mani yang haram. Itu permasalahannya. Sehingga benar-benar terjadi kesucian keturunan. Itu permasalahannya. Ya, maka dilihat tadi, nanti ibu yang bertanya ini dilihat. Terus anak saya yang kedua, ketiga, dan keempat, statusnya gimana Ustaz? Apakah pernikahan kami diulang? Semua karena ketidaktahuan kami yang dulu fakir ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami yang sekarang sudah berhijrah. Lihat, permasalahannya ada pada menikahi si ibu ini dalam keadaan ibu sedang hamil. Rasulullah SAW bersabda, tidak dinikahi wanita yang sedang hamil agar tidak tercampur air mani. Nah, nanti kalau terjadi juga pernikahan, apa hukum pernikahannya? Sah atau tidak? Maka jawabannya adalah wallahu alam, saya lebih condong kepada pernikahannya tidak sah. Lalu bagaimana Ustaz? Ini anak 2, 3, 4 ini lahir semua sudah nih, besar-besar semua. Maka jawabannya nikahlah kembali, dan anak yang kedua, ketiga, keempat tadi nikah syubhat. Nikah syubhat masih bisa dinasabkan kepada bapaknya, tapi nikahlah kembali. Wah, pakai acara lagi dong Ustaz, nyewa tenda lagi dong? Enggak perlu. Ya. Cukup ada rukun-rukun pernikahan, ada ijab qabul, ada saksi, ada wali, selesai. Yang penting dinikahkan kembali. Wallahu a'lam. Nah, dan para ikhwah yang seperti ini, sudahlah. Allah, jika kita bertaubat, Allah Maha Pengampun. Yakin baik-baik. Ya, jangan pernah merasa seseorang putus asa. Jika kita bertaubat, Allah Maha Pengampun. Semua dari kita mempunyai masa lalu, tapi yang paling utama al-a'malu bil khawatim. Amalan tergantung pada akhirnya. Terakhir ya, sebelum menikah saya meminta syarat kepada suami untuk melunasi hutangnya kepada kakak perempuannya atau ibunya, tetapi nyatanya setelah saya menikah suami saya belum bisa melunasi hutangnya atau belum mampu. Ternyata saya baru tahu hutang yang banyak tersebut berasal dari biaya pendidikan suami saya kuliah, padahal suami awalnya tidak bersedia untuk kuliah, apalagi kalau itu dianggap hutang oleh ibu dan kakaknya. Pertanyaan saya, wajib tidak suami dan saya membayar hutang yang tidak kami tahu dan tidak kami sepakati tersebut? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, ini permasalahan akad. Lihat akadnya, apakah memang benar sang kakak, sang ibu menghutangi anaknya untuk kuliah. Tapi heran juga, ibu kok ngutangin anak untuk kuliah. Ya, tapi mungkin yang sekongkol ini kakak dan ngajak siapa? Ibunya. Apabila dinyatakan hutang, bayarlah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang untuk melunasi hutangnya. Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa yang berhutang dan dia berniat ingin membayar, Allah akan menolong dia untuk membayar. Ya, tetapi melunaskan hutang itu lebih utama dibandingkan menagih di dunia. Melunaskan, menghalalkan, apalagi ini rahim, adik dan kakak,
Melunaskan hutang lebih utama, menghalalkan hutang lebih utama, apalagi ini rahim. Ya lebih utama dibandingkan menagihnya yang tiada selesai. Tetapi itulah, seseorang kadang-kadang kalau urusan duit, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna bana Adam wadiyani min mal labtagha thalithan." Kalau seandainya anak Adam memiliki 2 gunung emas, maka menginginkan gunung yang ketiga. Itulah manusia. Kalau sudah urusan duit, itu tidak ada urusan dia ustadz atau tidak ustadz, dia orang berilmu atau tidak berilmu. Manusia asal hukumnya sangat rakus terhadap harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.